never give up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat mercon, pasukan mercon dimanapun kalian berada, nggak berusut ngebudak dak haram jadah sia. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, setelah selesai sholat subuh, kemudian sholat duha, saya melakukan live streaming sahabat ya, yang mana saya akan membahas tentang Samsudin lagi. Tenanan loh, ay. Siap sayang. Saya akan membahas masalah Samsudin lagi ya, yang mana kali ini Samsudin akan saya bahas, Master Limbad akan saya bahas, Denny Darko akan saya bahas ya. Namun sebelum saya bahas lebih dalam, terlebih dahulu saya harus ngopi dulu sahabat. Saya sapa-sapa dulu teman-teman Ki Mercon ini ya, sahabat-sahabat Mercon. Gimana kabarnya sahabat Mercon pagi ini? Sehat? Semangat ya? Jos. Orang yang paling bahaya dalam hidupnya ketika dia sudah kehilangan semangat. Ya, yang paling bahaya di diri kita, di hidup kita itu udah kehilangan semangat, sahabat. Wah, bahaya. Makanya harus tetap semangat, sahabat. Biar ngebrusut ngebudak dak haram dada sia. Gimana kabarnya, sahabat? Udah pada bangun ya? Oke, alhamdulillah sehat ya. Terima kasih udah menjawab pertanyaan saya ya. Pada sehat semuanya ya, sehat ya. Mudah-mudahan sehat ya. Yang sakit diangkat penyakitnya sama Allah, yang usahanya seret dilancarkan usahanya sama Allah, yang pagi ini sedang mencari kerja, bawa-bawa lamaran pakaian putih hitam, semoga mendapat pekerjaan yang layak ya. Kerja itu capek, lebih capek lagi ketika kita tuh cari kerja ya. Mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan yang layak ya. Yang lagi ngojek rame orderan, yang lagi jualan rame jualannya sahabat ya. Yang sedang cari jodoh ketemu jodohnya, amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, di pagi ini saya mau ngebahas masalah Samsudin. Terima kasih kameramen yang baik, santri ngebul itu tambah mantap ini ngobrolnya ya. Di video sebelumnya saya sudah berjanji kepada para penonton, saya tidak akan dulu bikin konten tentang gerbek dukun sebelum masalah Samsudin ini beres ya. Cuman masalah ini nggak akan beres kalau ahli-ahli ilmu yang kompeten di bidang agama tidak ikut turun. Sekarang Samsudin diundang sama Master Limbad, sama Denny Darko, sama Adi Kadabra untuk melakukan tabayun, untuk melakukan klarifikasi atau menyelesaikan masalahnya. Ya ini nggak akan beres, sampai manapun nggak akan beres. Ke Raffi Ahmad, ke TV, kemanapun nggak akan beres. Ya wong yang nanganinya orang entertain, nggak akan beres. Tunggu. Tadi pagi ya, dari malam sampai pagi kami begadang. Saya akan insya Allah saya akan sebisa saya. Karena tadi malam kami memusyawarahkan dengan segelintir ormas, dengan segelintir orang-orang, yang mana masalah Samsudin ini kami bahas. Dari jam 10 sampai jam 3 subuh kami diskusi tentang masalah Samsudin ini. Insya Allah akan dibahas oleh orang-orang yang kompeten di bidang agama sahabat ya. Di bidang ilmu agama, fikih, tauhid, tafsir, dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan segera beres nih masalah Samsudin ini. Karena apa? Karena masalah ini kalau ditanganin atau dirembugin sama orang-orang entertain yang nggak akan beres, malah tambah meluas gitu. Cuman mohon maaf sebelumnya ya, salam hormat saya buat Bang Adi Kadabra, buat Master Limbad, Bang Denny Darko, dan segenap jajaran artis lainnya. Salam hormat, salam takzim, salam silaturahmi. Perkenalkan, nama saya Ki Mercon ya. Di sini saya ingin ngebahas lanjut masalah tadi ya. Ketika Samsudin diundang sama Master Limbad untuk menyelesaikan masalahnya, saya rasa ini nggak akan beres, nggak akan selesai, pasti berbuntut lagi panjang-panjang. Nah insya Allah mudah-mudahan orang-orang PBNU, orang-orang Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, insya Allah akan ikut menyelesaikan masalah ini dengan cara kita insya Allah ya, biar masalah ini segera beres. Karena apa?
Kalau nggak segera dibereskan, bahaya. Apalagi Samsudin selalu bawa-bawa kitab, bawa-bawa ayat Quran. Tadi aja Samsudin malam itu bilang seperguruan katanya sama Master Limbat. Jangan bawa-bawa guru dalam hal ini. Buat Samsudin ya. Samsudin bilang katanya seperguruan dengan Master Limbat. Tolong, jangan bawa-bawa guru. Jangan bawa-bawa guru lah. Malu. Mending kalau situ benar. Ketika menyampaikan dalil-dalilnya benar. Salah. Udah gitu bawa-bawa guru. Gurunya Limbat dan gurunya Samsudin itu sama, seperguruan. Ini ada videonya nih, saya putar dulu lah videonya ya. Sebentar sahabat. Dan Denny Darko juga tadi menyebutkan kesalahannya Samsudin menyebut ayat itu sengaja katanya, emang disalahin gitu. Wah, makin kacau ini, nggak akan beres. Lihat dulu. Bawa-bawa guru lagi, alah. Udah si gentle beresin masalahnya, nggak usah kemana-mana gitu loh. Sebentar sahabat ya. Kita putar-putar dulu ini. Ini video Samsudin yang mengatakan gurunya Limbat sama gurunya Samsudin itu sama. Dan beliau tidak pernah datang ke tempat orang. Dan ketika menyebutkan nama saya, ikut Bang Limbat ini. Tapi insya Allah selesai saya tapa pendem nanti, saya akan menerima tantangan dari, bukan tantangan sebenarnya, ini hanya bahasa media saja, menerima undangan dari Bang Limbat. Ayo Bang Limbat, kita bertarung, taruh silaturahmi ya. Kenapa saya pulang? Sebenarnya saya amalan yang diperintahkan oleh kiai saya untuk tapa pendem. Saya pengen fokus dulu ke masalah ini dan terutama ke santri-santri saya, anak-anak saya, untuk ngajinya. Dan apalagi bulan Suro ini, besok malam saya akan tirakat, yaitu saya akan melakukan amalan yang diperintahkan oleh kiai saya untuk tapa pendem. Saya nggak megang HP, jadi saya nggak bisa menghubungi atau tidak bisa dihubungi oleh Bang Limbat ini. Tapi insya Allah selesai saya tapa pendem nanti, saya akan menerima tantangan dari, bukan tantangan sebenarnya, ini hanya bahasa media saja, menerima undangan dari Bang Limbat. Ayo Bang Limbat, kita bertarung, taruh silaturahmi ya. Kenapa saya pulang? Sebenarnya dulu bisa dihubungi oleh ya. Saya nggak megang HP karena keilmuan-keilmuan yang beliau amalkan juga saya juga mengamalkan, karena dan sebenarnya saya sudah ada komunikasi lama dengan Bang Limbat ini, karena ada masih ada satu pondok ya, saya satu guru dengan Bang Limbat ini. Keilmuan-keilmuan yang beliau amalkan juga saya juga mengamalkan, karena guru beliau dan guru saya itu ada yang sama itu. Saya pernah ke Mojokerto, itu tempat guru saya, itu juga salah satu gurunya dari Bang Limbat. Tapi sayangnya saat ini saya nggak megang HP. Saya nggak megang HP karena saya pengen fokus dulu ke lacak. Nanti saya ngelacak mondoknya di mana, gurunya sama katanya. Pernah sama satu guru. Limbat dan Samsudin ini pernah satu guru. Di mana nih? Saya yang ngelacaknya. Pondok mana? Ya. Udahlah, jangan bawa-bawa guru. Udah sih, ngapain mesti bawa-bawa guru, kiai dan lain sebagainya. Seperguruan lah, inilah itulah. Satu tuh saya pegang, saya lacak di mana itu. Kalau bohong, bahaya ini kalau bohong ini. Jelas ya kata-katanya tadi. Masalah ini dan terutama keilmuan-keilmuan yang bahaya ini orang ini. Bang Limbat ini, karena ada masih ada satu pondok ya, saya satu pondok, Bang Limbat ini. satu guru. Keilmuan-keilmuan yang beliau amalkan juga
saya juga mengamalkan karena guru beliau dan guru saya itu ada yang sama itu. Saya pernah ke Mojokerto, itu tempat guru saya, itu juga salah satu gurunya dari Bang Limbat. Tapi sayangnya saat ini saya nggak megang HP. Oke. Bukan merendahkan keilmuan Limbat, bukan merendahkan keilmuan Samsudin. Yang jelas mereka berdua ini pernah seperguruan. Nanti kita lacak mondoknya di mana. Karena ini Samsudin akan bertemu dengan Limbat ini. Entah visinya apa, entah misinya apa, yang jelas kita kawal terus sahabat ya. Kita akan kawal terus. Seperti ucapan saya di awal. Ini masalah sebenarnya nggak akan beres kalau kayak gini-gini aja gitu. Saran saya sih, satu, Samsudin ini klarifikasi masalah kekeliruannya menerjemah ayat Al-Quran, meminta maaf kepada umat Islam, beres masalahnya gitu loh. Tapi kalau kayak gini melebar, ada yang jatuh nanti. Kemudian Denny Darko juga sangat disayangkan. Bilang Denny Darko ini kesalahan Samsudin mengutip ayat itu sengaja katanya biar rame. Tapi kita lihat dulu ya. Ntar kata-katanya nih. Denny Sumargo. Denny Darko. Ada Denny Darko, ada Denny Sumargo. Ya. Ini masalahnya, hati-hati ya. Bawa-bawa ayat Quran, hati-hati ya Bang Denny ya. Samsudin dan yang lain sebagainya. Suatu memang beliau lebih selalu tenang. Selama saya itu selalu tenang. Kalau Ntar dulu sahabat. bilang master tadi kenapa agak panjang? Dua-duanya salah, dua-duanya juga benar. Jangan Yang saya enak-enak juga bawa gemes Quran di ya. sini adalah Gus Samsudin ini mengutip sebuah ayat yang beliau itu kayaknya sengaja disalahin deh. Tuh. Bagaimana kalau begini? Saya dan Master Limbat kita coba untuk menengahi. Jadi Denny Darko punya pendapat asumsi bahwasannya Samsudin ini sengaja menyalahkan Al-Quran. Artinya sengaja gitu loh. Menterjemah Al-Quran ini salah gitu. Biar rame. Denny Sumargo bilang begitu. Kan panjang nih. Terserah kalian mau bikin sulap, mau bikin konten apa. Tapi jangan bawa-bawa ayat dulu. Panjang urusannya sama saya ini. Saya nggak takut lah kalian lebih artis, lebih apa. Jangan bawa-bawa ayat lah. Ulang. Master saat menyampaikan sesuatu memang beliau lebih selalu tenang. Selama saya itu selalu tenang. Kalau dibilang master tadi kenapa agak panjang? Dua-duanya salah, dua-duanya juga benar. Yang saya juga gemes di sini adalah Gus Samsudin ini mengutip sebuah ayat yang beliau itu kayaknya sengaja disalahin deh. Bagaimana kalau begini? Saya dan Master Limbat kita coba untuk menengahi. Saya ajak Marcel ke sini, panjenengan coba ajak Gus Samsudin. Siapa tahu kan Master membuka diri, membuka tempat. Kalau mereka bersedia, dua-duanya duduk ngopi bareng di sini. itu satu hal ya. Saya tahan dulu. Nanti kita lanjut ya. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Santri. Coba ambilin rokok guru dulu. Kita percepat videonya. Kita akan simak video ini sahabat. Mohon izin Denny Darko ya untuk mengkoreksi. Kita percepat. Oke. Halo, saya Sigas, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kali ini saya datang ke sebuah padepokan, bukan padepokan, ini lebih tepatnya markas besar. Seseorang yang sudah menjadi kakak saya selama 13 tahun ini, seseorang yang sangat saya hormati, seseorang yang juga ini dianggap master di bidangnya, dan dikala di mana sedang ada ramainya tuduhan orang sakti yang ternyata ini pesulap tapi mengaku sakti. Nah, ini adalah seseorang yang sakti tapi ngakunya sulap. Hadirin sekalian, langsung inilah dia kakak saya, Master Limbat. Master, Mau diartikan ini bukan Hotman Paris, Master. Oh gini-gini gitu dong. Ya, ini Master Limbat nggak boleh gitu. Tapi tadi nggak ada kata-kata yang di ini kan mau disampaikan, nggak ada kan? Waduh. Oke. Oke, yang pertama tadi Master Limbat mengucapkan Santri.
Mas Denny Darko sehat selalu, Amin. panjang umur, dan Amin. yang jelas channelnya makin berkembang. Amin. Juga buat semua yang menonton ini, semoga semuanya Tripod, selalu tripod. dikaruniai kesehatan. Dan jangan lupa juga, Yang kecil tetap aja. saksikan juga ada Master Mata Hantu. Bener kan? Iya betul, Master Mata Hantu. Nggak, takutnya udah ganti lagi nama channel ya. Tetap Master Mata Hantu, the one and only. Oh, iya. Asik. Jangan kayak yang lain-lain. Dan buka cabang di mana-mana. Oke, kedatangan saya ke sini ini ingin membahas sesuatu yang sedang viral karena ada sebuah fenomena pesulap versus dukun. Nah, seperti itu. Nah, ini tidak mungkin kalau ngomong pesulap versus dukun, tidak mungkin kalau tidak Ini diasosiasikan kalengnya dengan ke depan. Master Limbat. Karena Master Limbat ini adalah master magician yang punya teman banyak juga dukun dan paranormal. Betul. Nah, jadi pertama kali yang ingin ditanyakan, ini saya datang ke sini, ini pesulap dan pesulap merah juga, bajunya merah. Oh asik. Tapi maaf, ini sebenarnya putih Pak. Oh iya? Iya, tapi kalau nggak bisa silakan baca aja sendiri. Oh iya, baik. Iya sebenarnya putih ya kan. Ini off-white. Pertama kali gini, Mas, apa pendapat jenengan tentang fenomena yang sekarang ini terjadi? Oke, kalau menurut Master sih ini merupakan fenomena bukan yang luar biasa banget, tapi bukan yang biasa. Karena ini adalah fenomena alam kata Master. Fenomena alam? Fenomena alam. Karena sesuatu itu pasti akan beregenerasi. Ada kalanya akan sesuatu yang naik, ada kalanya akan turun. Oh, ini bijaksana sekali. Saya berpikir Master Limbat akan langsung memihak dan sebagainya. Tapi saya juga belum perkenalkan, ini Gus Adi. Aduh. Juru bicaranya ini. Tapi menurutmu tadi waktu Master mengatakan ada nada geram, bijaksana, tenang atau bagaimana? Kalau memang gaya Master saat menyampaikan sesuatu memang beliau lebih selalu tenang sih. Selama saya ngikut selalu tenang. Itu artinya seperti kan sendiri ya, karena begitulah. Jadi kalau menurut Master sih sebenarnya harusnya tidak ada saling pertikaian karena walau bagaimanapun sesuatu hal kalau di sudut pandang seseorang akan berbeda. Oh iya. Contohnya 6 di mata saya bisa 6, di mata mereka bisa 9. Betul. Dari sudut mana mereka untuk memandang? Betul sekali. Tapi memang Master Limbat ini sudah mengamati selama ini tuh berarti ikut mendengarkan, dilapori sama orang-orang, dan kalau melihat itu tadi, jadi artinya siapa yang salah, siapa yang benar? Ini Mas. Oke. Panjang nih kayaknya. Oke. Wah, ini panjang banget ini. Oke. Master, mohon maaf Master. Saya lupa Master. Oh iya, siap Kakak Master. Jadi dalam sudut pandang Master sebenarnya sama seperti tadi. Sebenarnya kalau kita berbicara siapa yang salah atau siapa yang benar, kita tidak bisa menjudge Tetap atau nggak bisa, ya? tidak bisa menjudge. Karena kalau dibilang Master tadi kenapa agak panjang, dua-duanya salah, dua-duanya juga benar. Ya, karena harusnya kalau kita secara umat muslim Allah aja menutup aib kita dan bahkan kita tidak boleh mengungkap aib kita sendiri. Mengungkap aib kita sendiri pun harus kita sembunyikan. Jadi kalau bisa dua-duanya salinglah menutup aib. Jangan saling membongkar aib karena tidak ada manusia yang sempurna kata Mas Limbat. Oke. Semuanya manusia pasti akan mempunyai titik salah. Terus bagaimana mereka berintrospeksi diri aja. Oke. Gitu sih. Tapi yang kita lihat ini kan akhirnya Gus Samsudin ini datang ke Jakarta, Yes. terus kemudian mencoba katanya mengontak karena di video ditunjukkan seperti itu. Marcel pun pesulap merah katanya tidak menerima undangan itu tadi. Nah, Oke. gitu kan. Menurut pandangan dan terawangan Master Limbat ini tuh settingan apa bukan sih? Waduh, Master. Ini settingan atau bukan? Karena kok rasanya polemiknya ini sampai kemana-mana. Karena Gus Samsudin datang ke sini, terus Safari Podcast juga. Yes. Denny Sumargo, ke juga mana namanya Dr. Richard Dr. Lee. Richard Lee. Ya kan, terus ini pasti banyak yang lain juga. TV-TV juga seperti itu. Betul. Dan yang saya juga gemes di sini adalah Gus Samsudin ini mengutip sebuah ayat yang beliau itu kayaknya sengaja disalahin deh. Karena kami bikin Gus Samsudin ini salah. mengutip ayat gitu ya. Jadi, dia ini mengutip ayat, dikatakan itu surat Anas, tapi sebenarnya itu bukan Anas gitu loh. Nah, kalau saya mengira jangan-jangan apa ini sebuah settingan gitu agar naik lagi semua ini tadi gitu. Jadi kalau seperti ini kan kita ikut happy, pesulap ikut naik. Saya tahan dulu di sini ya. Bang Denny Darko. Assalamualaikum Bang Denny Darko. Mohon maaf ya. Kesalahan Samsudin itu saya rasa bukan kesengajaan. Ya. Emang dia sok pinter aja gitu loh. Dan di sini mohon maaf ya, jangan sampai ayat-ayat Al-Qur'an ini dijadiin bahan untuk menaikkan popularitas, jangan. Ya Bang Denny ya, jangan ada pemahaman seperti itulah. Salah ya salah aja udah, nggak usah dibilang kesalahannya itu disengaja gitu. Ya, emang salah beneran udah Samsudin mah nggak bisa apa-apa menurut saya. Makanya masalah si Samsudin ini, kalau ditengahi dikomentarin oleh orang yang bukan kompeten atau saksi ahli di bidang agama, nggak bakal beres. Nanti saya akan minta tolong ke ormas-ormas PBNU ya, orang-orang NU, orang-orang tua saya. Untuk yuk beresin Samsudin ini masalahnya kayak gimana, tunggu aja nanti. Soalnya Samsudin ini sama Raffi Ahmad belum ketemu, sama Denny yang lain nggak ketemu gitu loh, nggak akan beres kalau ditengahi oleh orang-orang yang bukan kompeten lah di bidangnya. Soalnya Samsudin ini urusannya emang benar kata pesulap merah, umat masyarakat yang awam kasihan.
Gitu. Samsudin ini kalau mau jadi dukun, dukun aja udah. Nggak usah bawa-bawa ayat, nggak usah bawa-bawa kitab. Karena bukan kompeten di bidangnya. Orang salah terus. Mau ngedukun mah ngedukun aja gitu loh. Bikin konten aja gitu loh. Nah, paham ya sampai sini ya. Nah, ini kita akan kawal terus Samsudin ini. Lanjut. Dan buat Bang Denny Darko, saya rasa Anda keliru lah mengatakan Samsudin itu salahnya disengaja. Bukan ya, Bang Denny. Lanjut. Iya betul Mas. Oke jadi Mas juga geram ini. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara settingan atau tidak settingan, sebenarnya ini berjalan sesuai dengan apa sih ya, mengalir gitu aja secara mengalir, natural. ya, secara natural dia mengalir. Cuman ya memang tetap mereka pintar sekali membumbui dalam entertainnya. Ada kepintaran mereka dalam entertain. Oke. Nah itu ini ada prediksi yang kayak aduh, ini serius diutarakan Master. Ini prediksi dari Master ini sensitif atau tidak? Ini bukan sensitif lagi nih. Terusnya aku buka aplikasi Omni dan ternyata beneran dong guys. Wih, Bisa iklan. cari teman atau pasangan gitu loh guys. Bilang Master beneran. Ini berdasarkan prediksinya Master loh. Ini Gus Adi. Ini ketakutan nih ngomongnya. Iya. Beneran Master. Tapi bukan kamu bumbuin loh ya. Enggak, ini ada Masternya sendiri. Kalau salah nanti biar langsung dikoreksi. Waduh, bentar. Saya cuma mikirin. Nah. Wah, aku juga. Ini Master serius diutarakan ini. Saya sempat melihat itu, tapi saya aja nggak berani ngomong Nah, gitu loh. gitu makanya. Kira-kira, waduh. Udah. Kamu yang ngomong. Aku yang ngomong, kamu yang ngomong. Intinya Kita switch. Kita switch ya. 1, 2, 3. Nah, ayo. Aku Ya, aku kalah, aku gini kok. Gini nih. Jadi Ini setiap lab, persaingan sahabat, dalam hal lab. apapun pasti akan dimenangkan dan ada yang dikalahkan. Dan sesuatu yang naik sudah pasti akan jatuh. Di antara kalian berdua salah satunya akan ada yang jatuh. Sebentar, tapi itu dua hal yang dulu saya dan Master 13 tahun yang lalu di malam itu kita berseteru lawan, saya kalah. Oke. Tapi saya ikut terkenal waktu itu. Nah, Ya, tapi kalau ini berbeda. Ini berbeda. Ki, kapan laporin ke MUI? Nanti Nah, tunggu itu aja, karena pantau kalau aja. Saat kata Master ini ya, kalau saat Master Denny dan Master Limbat saat berkompetisi pada saat itu yang dilombakan atau yang dikompetisikan itu adalah sebuah karya. Nah ini, mohon maaf nih, yang diperlombakan atau yang diperjuangkan bukan karya lagi, tapi statement. Yang dua-duanya mengatakan, ya aku ya benar, aku ya benar, aku ya benar. Kamu ya salah, kamu yang salah, kamu yang salah. Ini satu statement yang sangat bijaksana dari seorang master seperti Master Libat ini, bahwa ini satu hal yang saya juga miss untuk melihat bahwa sebenarnya memang persaingan itu ada baiknya persaingannya karya ya Master ya? Betul. Bukan sesuatu yang terus, kalau ini kan memang akhirnya seperti orang di persidangan, Nah, yang benar saya, Nah. dan dimana kalau saya benar artinya lawannya itu harus salah, ya kan? masuk akal. Nah, Limbat kalau ngomong itu di Master kalau ini berbahaya. Suaranya Master, dihilangin. Master. Enggak, Master. Ini bisa. Enggak, Master ini. Aduh, aku nih jadi. Ini gak settingan loh ya? Ini nggak ada persiapan. Ini nggak ada persiapan. Gini, Master. Yang lain aja udah. Pertanyaan berikutnya aja. Nggak ada. Master, ini. Jadi guys, saya kasih tahu, saya Seekers, tim di sini itu tadi saya mengatakan bahwa untuk sebuah tayangan Master Mata Hantu mereka benar-benar spontan. No setting, tidak ada persiapan, mereka datang ke tempat melihat sesuatu dan langsung menangani hal itu tadi. Begitu pula demi Tuhan dengan podcast ini tidak ada, ini beneran nggak acting nih. Kita nggak ada rencana mau diobrolin. Nggak, karena saya cuma menanyakan sesuatu yang di kolom komentar ditanyakan orang-orang. Betul. Jadi apa? Jadi, Master. Aduh, ini ancamannya banyak banget. Jadi intinya buat kedua belah pihak yang sedang berseteru, santri. alangkah lebih elok, alangkah lebih indah kalau kalian saling berintrospeksi diri. Aku lebih baik itu dulu, Master. Karena kalau kalian tidak secepat mungkin bertabayun, ini sudah diprediksikan oleh Master Limbat, salah satu dari kalian dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Saya nggak bisa sebut merek ya untuk saat ini ya. Iya. Intinya salah satu dari kalian. Ya, cuman sebentar, kalau seperti itu Master, nggak bisa panjenengan ngasih sesuatu tanpa ada solusi. Pertanyaan saya satu, kalau seandainya solusinya adalah mereka tidak mau ketemu dan Gus Samsudin ini memberikan waktu ke Marcel hingga hari Jumat. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalkan saya juga nggak mau di sini menuai Burgernya orang, mana? saya tahu saya dapat AdSense dari sini, tapi rasanya kalau hanya mengangkat keributan saja tanpa sebuah solusi, rasanya Betul. itu kurang elok juga. Bener Bang Denny. Nah, setuju saya sama Bang Denny ini. Nah, tadi juga disampaikan sama Mas Limbat bahwa salah satunya harus tabayun, tapi kalau tidak jangan salah satunya, Mas. Bagaimana kalau begini? Saya dan Master Limbat kita coba untuk menengahi. Saya ajak Marcel ke sini, panjenengan coba ajak Gus Samsudin. Siapa tahu kan punya Itu kamu buat kamu aja cuma. Kita dengerin dulu sahabat ya. Temukan ya.
Saya makan dulu, makan semuanya sahabat. Kalau perlu no kamera, no setting-setting, tidak ada hal yang akan di-upload di situ. Yang paling penting adalah bagaimana, bukan artinya di sini membenarkan ya. Tapi kalaupun ternyata pesulap merah di sini ingin mengatakan bahwa hal tersebut itu ya tidak seperti yang dilihat, Gus Samsudin ingin membuktikan, ya sudah, kalau ternyata ini tidak ingin disaksikan oleh banyak orang, izinkan orang-orang tertentu yang menyaksikan agar tidak terjadi polemik. Setelah itu nanti konklusinya apa dibicarakan. Tapi tadi Master, ya intinya sih Master sangat mengharapkan mereka berdua itu bertabayun. Entah dari pihak menengahnya siapapun, yang menurut kalian percaya berdua itu siapa? nah kalau seandainya itu tadi, kalau saya siap, karena saya pengen ada solusi, Master siap nggak di sini ikut membantu? Oke, kalau Master sama sekali tidak keberatan, tapi demi kemaslahatan bersama, demi kedua-duanya bagaimana menemukan titik tengah yang apa ya kata Master itu, yang terbaik lah intinya, Master oke aja nggak masalah. Ini baru satu solusi, karena dengan ada yang sekarang itu berkembang di masyarakat, ini jadi polemik dan akhirnya malah nggak ada sebuah konklusi yang jadi pakem gitu loh. Ini pepak gitu kalau orang Jawa itu jadi ya sudah kita sepakati seperti itu. Bukan artinya membenarkan salah satunya ya, walaupun mungkin kalau di dalam hati saya punya dukungan saya terhadap siapa, Master juga siapa, tapi harapannya ini kalau terus berpolemik seperti ini kan jadi rasanya kita jadi cuma ngomongin ini gitu loh. Iya kan, padahal masih banyak 1 dan 2 kasus bangsa yang lain gitu. Oke. Ya tadi Master sih berkata kalau kita berbicara baik, dua-duanya baik. Ya kan? Cuman di mana berdua itu ada salah satu ego yang ada di dalam benak pikiran mereka, ada ego yang menguasai hawa nafsu mereka sehingga mereka lupa dengan ilmu yang mereka kuasai. Bahwasanya mereka itu orang hebat, mereka itu orang berilmu, mereka itu orang berpendidikan. Bahkan mereka itu saya yakin atau Master Limbat yakin mereka itu tahu bagaimana atau apa yang namanya adab. Betul. Adab bertamu, adab menerima tamu, ya kan, dan seterusnya lah intinya. Mereka itu kalau mengedepankan ilmu dan kita sedikit menyingkirkan ego, mereka akan ketemu dengan baik-baik saja. Dan artinya bukan di sini Mas terlibat ini mendukung salah satunya ya, atau membenarkan atau menyalahkan salah satunya, mencoba untuk sebagai seorang senior, kakak, ya kan di sini kalau terjadi sesuatu dan ini kan bidang yang memang salah satunya digeluti oleh Master. Sedangkan kalau masalah pengobatan dan sebagainya, saya yakin Master ini juga memiliki kolega-kolega yang melakukan hal yang serupa. Tapi Master, ada satu hal lagi yang berkembang di masyarakat. Mohon maaf kalau ini agak sensitif. Saya tahu juga pasti akan sensitif sekali sebagai Master Limbat ini. Di sini bahkan berteman langsung dengan kepalanya langsung. Bahkan dalam beberapa hari ini panjenengan akan pergi dengan beliau ini tadi. Master. Oke. Oke. Tadi belum selesai biar ditanyakan dulu tadi mau apa. Bagaimana dengan kepalanya langsung? Masyarakat ini Master sedang ada sebuah dugaan. Mereka itu bilang pesulap merah dan Gus Samsudin itu selain settingan, ini adalah pengalihan isu kasus Irjen FS. Jauh. Sekali. Ini otak ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang tingkat intelijennya luar biasa ini. Nggak ada. Jadi kalau kita mengikuti runutnya ya, sebelum kasus Irjen FS ini, kasus atau pesulap merah dan Gus Samsudin ini sudah berjalan. Oh iya. Jadi ini lebih dulu ada sebelum konflik ini nih. Itu mematahkan otomatis ya. Tapi ya netizen ini kan mereka ini tingkat jeniusnya di atas kita bertiga. Iya, ada satu lagi netizen itu untuk netizen. Netizen itu maha benar. Oh iya. Iya. Perwakilan Tuhan ini. Oke. Saya mengerti itu. Nah, tapi dari semua yang terjadi ini, Master, apa yang kira-kira kalau menurut saya itu harus kalau saya kira diutamakan oleh, kalau tadi kan sudah menyampaikan saran kepada Marcel dan Gus Samsudin, untuk masyarakat menurut Master bagaimana? Bagaimana masyarakat harus menyikapi apa yang terjadi? Karena masyarakat ini jadi terbelah. Ada yang bilang kalau mereka ini saatnya nih pembodohan masyarakat harus diberantas dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain ada yang bilang, ya ini kan pengobatan, niatnya kan baik. Terus lagi pula Gus Samsudin ini konon katanya dia di situ itu juga menafkahi anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Dan banyak gus-gus yang lain itu tadi. Itu perhiasan yang aku janjiin, tapi besok sampainya. Tunggu ya. Oke, lihat aja besok. Aduh, besok lagi. Iklannya skip. Pause dulu. Di pause. Jadi ini konyol banget lah kalau dikait-kaitin sama kasus Irjen Verdi Sambo atau Brigadir J atau Baradae ya. Baradae. Ini nggak ada kaitannya lah. Ini obrolan udah ngecaprak ini. Ya. Jadi nggak ada kaitannya lah, pengalihan isu segala macam itu terlalu jauh lah. Lanjut kameramen. Nggak ada hubungannya sama pengalihan isu kasus Verdi Sambo. Ada aja nih kalian bertiga. Lanjut. Oke.
Oke, jadi gini, kalau Master tadi mengatakan sih bahwasanya tindakan netizen untuk saat ini ya sebenarnya sudah bagus karena netizen sekarang itu netizen yang pintar, netizen yang cerdas, walaupun mereka kadang menelan sesuatu hal jangan mentah-mentah hanya itu. Jadi cobalah melihat dari sudut pandang yang berbeda. Meskipun kita pro dengan A, kita harus lihat yang B. Meskipun kita pro dengan B, kita harus lihat yang A. Jadi kita harus lebih bijak, lebih arif dalam menilai sebuah permasalahan atau konflik atau polemik. Baik. Dan melihat fenomena bagaimana akhirnya Gus Samsudin ini kan datang ke Jakarta, tapi malah dia ini itu ke podcast-podcast. Safari podcast. Iya, Safari podcast itu nggak apa-apa, baik. Tapi kalau menurut saya itu kadang nggak. Apa kira-kira yang dikatakan? Oke, tadi suruh dilanjut dulu tadi. Oh, ya kok lama banget ini? Iya, karena nanti akan ada jawaban. Oh, oke. Udah diprediksikan ya? Iya. Nah, kan ini kan akhirnya itu malah menimbulkan beberapa polemik yang malah muncul. Seperti tadi, mengutip ayat salah. Yes. Terus kemudian adanya satu percobaan, coba ditunjukkan ilmu kebal di tempat Denis Margo, tapi ternyata beliau malah menolak, seperti itu. Nah, menurut pendapat Master ini bagaimana? Apakah nggak malah itu dihindari gitu? Jadi kalau menurut Master sih sebenarnya Safari podcast yang dilakukan oleh Gus Samsudin itu kalau Master boleh bilang sangat disayangkan. Disayangkan ya. Kenapa bilang disayangkan? Karena sebenarnya di situ, di podcast itu kan harusnya dia tahu, bisa mengorek sebenarnya apa sih yang mau dikorek dari Gus Samsudin. Harusnya dia lebih bijak. Iya dong. Karena sesuatu hal keilmuan yang bersifat goibiyah itu bukan untuk dipamer-pamerkan dan seperti apa gitu. Sedangkan kalau diundang kan resikonya pasti akan ditantang untuk pembuktian hal yang seperti itu gitu. Nah, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan mulai terlihat jelas, akan mulai terbuka mana sih yang memang Amin. bagus dan mana sih yang memang Amin. kurang bagus. Oh, Ya, gitu. Amin. Nah, tapi memang ini kan sebuah hal yang terus kemudian terjadi karena Gus Samsudin ini menayangkan proses yang kalau menurut saya pribadi ya, Betul. seharusnya itu private di dalam sebuah ruangan. Misalkan, Setuju. apa ya nggak, kalau misalkan kita itu melihat dokter lagi mengobati pasiennya kan Betul. dirahasiakan Yes, gitu loh. yes, betul. Nah ini sangat disayangkan kenapa Betul beberapa ya, cuma Nah, beberapa ya di beberapa. sini ya. Diduga ini kok ditayangkan di channel YouTube. Yes. Mungkin itu yang terus kemudian menjadi polemik. Yes. Menurut pendapat Master bagaimana? Makanan satu lagi nih. Kenyang. Oh, oke. Ya, saya mengerti. Oh, iya saya harus nyampe juga. Oke. Justru karena itu yang akan membuka siapa yang berwatak yang sebenarnya. Betul. Jadi akan menguak ini tadi karena hal ini tadi. Nah, ini satu hal yang saya memang sengaja buat abu-abu agar tidak tendensius, tapi ini tadi yang disampaikan oleh Mas Terlibat. Betul ya? Betul. Iya. Tapi gini Pak Den, Iya. aku juga sebenarnya pengen bertanya juga ke Pak Den nih. Karena dari sudut pandang Pak Den sendiri sebagai salah satu mentor juga para magician tentang konflik ini sebenarnya bagaimana sih Pak Den? Ada dua hal ya. Nanti saya akan komentar. Ini kita dari Pak Den Iya, sendiri iya, nih. ini dari saya. Ada dua. Yang pertama, kalau konflik ini bagus. Oke. Untuk pesulap dan dukun, Oke, dua-duanya. oke, dua-duanya. Iya, karena kalau menurut saya itu apapun itu, baik atau buruk, kalau itu namanya publisitas, itu tetap baik. Nah, bagaimana setelah muncul ini, ternyata reaksinya itu baik, kita buat lebih baik lagi. Kalau ternyata reaksinya ini buruk, kita perbaiki. Oke. Itu. Tapi aku ada salah satu challenge nih, ada sebuah tantangan buat Pak Den. Nah, Kira-kira akan yang diterima kedua, atau saya enggak? baru satu. Ya. Nah, yang kedua saya sebutin dulu nih. Apa itu? Ya, yang kedua, tapi sayangnya memang ini semua terjadi itu di ranah publiknya sosial media. Oke. Itu sama kayak misalkan Oke, kita oke. di jalan. Kita sama-sama mengarah ke jalan yang benar, punya tujuan yang sama untuk sesuatu yang baik, tapi terus nggak sengaja nyerempet. Nyerempet kan semua orang nggak mau ya. Nah, pas kemudian nyerempet, semua keluar dari mobil, saling merasa benar. Nah, sayangnya adalah orang-orang yang lain itu menonton dan mengumpul. Jadi kayak pertunjukan tinju jadinya. Oke. Nah, kalau seandainya tidak ada penonton, mungkin saya berpikir kedua orang ini akan bertabayun kok. Pasti akan berpikir, enggak, ini ada yang benar sebenarnya. Oh, enggak, saya yang salah, enggak, ya salah yang salah. Pasti seperti itu. Tapi karena semua orang itu, ayo. Kayak digong Iya, gitu kayak kalau digong, jadi misalnya. akhirnya jadi harus ada yang menang. Itu yang saya pikir terjadi. Oke sih. Oke, tapi tadi gini Master juga sedikit menyampaikan. Ini saran dari Master ya. Ini saran dari Master. Master di sini mencoba berbicara atau ada di posisi sebagai bukan seorang Master Limbat, bukan sebagai magician, bukan sebagai praktisi supranatural. Tapi Master bersikap di sini sebagai orang yang lebih tua, yang lebih tua. Boleh dianggap kakak, boleh dianggap orang bapak atau siapa ya. Intinya Master coba mengatakan kepada keduanya, tolong sebisa mungkin stop, hentikan ini sebelum ada sesuatu yang tidak diinginkan atau ada sesuatu yang tidak baik-baik saja di antara kalian berdua. Karena Master sayang dengan kalian berdua. Oke. Saya mencatat ini sudah 3 kali loh ya, mengatakan Yes. ini. Dan ini berarti sebuah saran yang sangat penting. Di garis bawah dimiringkan, ditebalkan, dan di stabilo, ditandai di situ. Jadi ini memang saran untuk mereka berdua. Nah, mengingat ini, bagaimana cara menghentikan? Karena Gus Samsudin sudah membawa ini ke ranah hukum dan melaporkan pesulap merah.
Itu yang tadi sempat saya ingin pertanyakan kepada Pak Den ini. Udah saya ramalkan berarti. Nah, Atau saya baca pikiran. nah itu makanya. Tadi kan Jadi jawabannya adalah Nah, jadi kan gini, aku sebenarnya ingin tanya, Pak Den itu sudah tidak diragukan lagi tentang beliau saat mencoba membaca sesuatu dengan tarot. Ya. Nah, kalau berdasarkan sudut pandang Pak Den, berdasarkan ramalan atau ya. Ini atau lagi dengan ramalan bacaan, lagi yang kira-kira digedein. Apakah ini akan sampai diantaranya terjerat hukum atau tidak? Oke. Boleh dibaca dengan tarot reader atau langsung dijawab? baik, saya langsung jawab. Jadi saya langsung melihat, saya terawang di sini. Seseorang ini akan mendekam di sel yang dingin, di mana dia akan menyadari bahwa semua tindakannya ini yang tadinya hanya didasari spontanitas, Ramalan ternyata harus dia lagi, bayar dengan ramalan hal yang lagi. sangat mahal. Semua karir yang dia bangun dari awal hingga akhir itu akhirnya sia-sia hanya karena salah keputusan yang membuat dia menjadi menyesali apa yang terjadi. Dia akhirnya terpisah dari keluarganya, istri yang dicintainya, orang-orang yang disayanginya, dan dia akhirnya sangat menyesali ini. Dia akan dikurung dalam waktu yang ini akan lama. Dan ini adalah apa yang akan terjadi dalam kasus polisi tembak polisi. Wah. Loh, bukan Marcel loh, tapi bukan Sulap Merah. Terus? Ini tuh polisi tembak polisi. Oh, polisi tembak polisi. Iya. Lah yang saya tanyakan ini. Oh, yang Marcel? Iya, betul. Oh, kalau saya lihat ini Ini yang ditanya apa, jawabnya apa ini kadang-kadang ya? itu yang saya lihat, iya. Oke, Nah, oke. kalau tadi kan saya bacakan itu, ada Baradae dan sebagainya itu. Itu bukan ya? bukan. Oh, bukan. Tapi lebih ke Yang jelas. Nah, jadi untuk aduh, Mas Ar. Maaf, Mas Ar. Mungkin pertanyaan saya kurang jelas atau yang menangkap pertanyaan Jadi saya. apakah Marcel atau Gus Samsudin salah satunya atau dua-duanya akan masuk ke... Nah, itu yang kita. Oke. Saya lihat, sama seperti Mas Terlibat, salah satunya akan masuk ke sel tahanan. Jika ini tidak dihentikan secepatnya. Yang dihentikan bukan pergerakannya ya, Betul. tapi gegernya ini loh. Betul. Jadi ini kayaknya memang harus diredakan. Saya cuma takut terjadi kalau orang bilang collateral damage itu kerusakan yang tidak kita perhitungkan terjadi. Dan sebenarnya kan itu yang paling ditakutkan. Karena kita ingat dong waktu Marcel ini datang ke Padepokan, ngobrol, tiba-tiba ada satu orang yang tiba-tiba mendorong si Marcel ini. Orang ini spontanitas. Padahal orang ini nggak ada yang nyuruh dan sebagainya. Betul. Nah, hal seperti ini yang kita takutkan terjadi, baik kedua-duanya. Nah, maka yang saya takutkan nanti malah terjadi hal tidak diinginkan. Perkara kepolisiannya lebih ke hal itu, bukan ke yang tentang pelaporannya. Karena kalau yang pelaporannya saya pikir, ini sesuatu hal yang, ya kalau saya kira itu sulit untuk dibuktikan bahwa hal itu melanggar hukum karena niatnya tidak begitu. Betul, Dimengerti ya? betul, Kita betul, tahu, betul. kita punya banyak teman lawyer, polisi, bahwa semuanya itu berangkatnya itu dari intention, dari niat. Kalau niatnya itu tidak jahat, itu ada ketidaksengajaan. Dan kalau ternyata pun misalkan, oh ini dianggap baik itu, mencemarkan nama baik, ya, baik. itu bisa minta maaf dan selesai. Oke. Ya, seperti itu. Oh, ngopi Oh, ngopi dulu. Oh gitu Mas Ar. Oke, jadi tadi Mas Ar mengucapkan selisih. Di sini Mas Ar sekali lagi mencoba untuk bersikap bijak. Lupakan gelar Master, lupakan Master sebagai seorang magician, lupakan Master sebagai spiritual, tapi anggap saja Master sebagai orang yang dituakan lebih tua dari mereka. Master membuka diri, membuka tempat, membuka ruang. Kalau mereka bersedia, dua-duanya Ngopi. duduk ngopi bareng di sini. Itu sama. Oke, di sini saya akan komentar ya sahabat ya, langsung aja ya bil ikhtisar wal ijaz. Jadi sahabat ya, al hukmu bisyai'in far'un an tasawwurihi wa qadimil awala indal wada'i li annahu muqaddamun bi tab'i. Jadi sahabat ya, sekarang makin rame Master Limbat turun ingin menengahi masalah tersebut. Bang Adi Kadabra, Denny Darko, ketiganya ini mulai turun untuk menyatukan mereka. Bagus, luar biasa. Saya ucapkan luar biasa untuk Master Limbat, untuk Bang Adi Kadabra, buat Bang Denny Darko. Luar biasa. Niat untuk mempersatukan mereka berdua, klarifikasi. Luar biasa. Cuman. Kalau ini dibahas oleh kalangan-kalangan sulap, kalangan artis, bukan beres bos. Nggak akan beres sampai kemanapun nih. Iris, kuping kambing. Kalau masalah ini diobrolkan oleh tukang-tukang sulap, oleh artis, ya nggak akan beres. Makin ngecaprak nantinya. Pernah nggak berpikiran kita coba untuk menengahi masalah ini, kita panggil PBNU, kita panggil Ormas NU, Nahdliyin, untuk menyikapi masalah ini. Karena orang-orang NU, orang-orang Nahdliyin insya Allah ya ahli di bidang agama. Gitu loh. Ahli di bidang keilmuan ini. Gitu loh. Coba artis, coba wahai para pesulap, undang
Tapi saya udah komunikasi dengan orang-orang PBNU, mudah-mudahan kita ada pergerakan nanti ya. Karena kalau diomongin sama orang-orang pesulap kayak gini ya maaf, nggak akan beres. Orang kemarin sama Raffi Ahmad aja udah negosiasi sama siapa tuh? Dokter-dokter itu dan lain sebagainya, nggak akan beres. Sekarang Mas Limba turun bagus mah bagus untuk klarifikasi dan lain sebagainya. Klarifikasi apaan? Kan panjang nih buntutnya nih. Sampai-sampai Denny Darko juga bilang kesalahan menerjemah surat An-Nas itu sengaja katanya dilakukan oleh Samsudin. Karena nggak mungkin seorang Samsudin salah. Kata siapa? Salah terus Samsudin ini. Gitu loh. Nah jadi saya mengatakan ini tanpa atas dasar dibayar orang. Saya enggak. Saya nge-YouTube itu tanpa didasari bayaran orang. Ya. Dan satu hal lagi sahabat. Satu hal lagi. Tar. Kita Kim Merchon juga sedang mengadakan sesuatu ini. Untuk supaya masalah ini udahlah tekrep gitu. Pernah nggak ini wahai Limbat, wahai Adik Adabra, wahai siapa lagi tuh, Denny Darko ya. Coba di antara kalian ini lebih fokus membahas tentang ilmu hikmahnya. Samsudin tanyain, ya asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya, dalilnya dari mana, bener apa salahkah dalilnya. Fokus ke situ deh. Maaf, ilmu hikmah, saya bukan gak percaya ilmu hikmah ada, sihir ada, santet ada. Saya yakin dan percaya semua itu ada. Cuman yang ditampilkan Samsudin itu berseberangan jauh sahabat. Ya, saya berani adu argumen dengan MUI, saya berani adu argumen dengan ahli hikmah. Ya, bahwa yang ditampilkan Samsudin itu bukan ilmu hikmah, bukan. Ya, nah nanti ada versi Kim Merchon nih. Insya Allah saya bisa ketemu sama Samsudin, bisa ketemu sama pesulap merah, gitu. Dan di sini juga Kim Merchon bukan membela salah satunya, enggak, gitu loh. Menjelaskan ilmu hikmah itu emangnya bisa asal aja seenak jidat, ya nggak bisa, gitu loh. Nanti masalah ini ya nggak akan beres kalau dirumungin sama artis-artis, nggak selesai. Ya, mudah-mudahan nanti Kim Merchon bisa menggandeng ormas untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, karena ini bahaya kalau dibiarin begitu aja, bahaya. Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Fathul Bari atau di Fawaidul Qadir ada. Dan satu hal lagi sahabat, kalian ingin bertanya silahkan bertanya sama saya, nanti saya akan jawab. Saya percaya santet, saya percaya ilmu hikmah, saya percaya karomah, percaya saya, yakin saya. Saya meyakini, mempercayai, mengimani bahwa ilmu karomah, ilmu hikmah, sihir itu ada. Cuman kalian harus bisa mengurut dari semua aspek. Jangan sampai ilmunya Samsudin yang dipertontonkan di YouTube itu ilmu hikmah. Bukan. Saya percaya ilmu hikmah, saya percaya ilmu sihir, saya percaya meyakini dengan adanya karomah. Cuman saya nggak percaya yang ditampilkan Samsudin itu ilmu hikmah. Enggak sama sekali. Nggak percaya saya mah. Meskipun Samsudin bawa-bawa ayat Al-Quran, meskipun Samsudin bawa-bawa dalil, ngawur. Paham sampai sini? Ya. Jangan sampai salah kaprah kalian memahami konteks ini sahabat. Ketika kalian menghujat saya, Kim Merchon nggak percaya sihir, Kim Merchon nggak percaya ilmu hikmah, Kim Merchon nggak percaya dengan adanya ilmu hikmah. Jangan seperti itu, cuman gara-gara mentang-mentang Samsudin ngomong ini ilmu hikmah. Disuruh menjelaskan juga salah-salah. Nih kesalahannya nih ada nih di sini nih. Gitu loh. Paham ya? Nih saya ngaji dikit nih ya. Saya ngaji dikit nih tentang hal goib ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Salah satu rukun iman. Awas nih. Nih yang benar nih tentang goibiyah nih. Saya jelasin nih. Ya. Dengar biar kalian paham. Biar kalian tuh nggak tolol, nggak goblok gitu loh. Kalian ini percaya ilmu hikmah tapi
dengernya dari Samsudin. Waduh, salah. Dolun mudilun, salah, jangan. Nih, saya ngaji sebentar aja ya tentang goib nih, ya. Dengerin baik-baik. Ntar saya ngidupin rokok dulu. Ya, biar kalian paham akar permasalahannya. Makanya kalau yang nanganinya atau yang memediasinya, mewawancarainya artis, ya nggak akan beres. Samsudin makin ngawur. Coba kalau yang mewawancarainya Samsudin itu ahli agama, insya Allah beres. Langsung didebat di tempat. Sekarang yang undang Dr. Richard, kalangan dokter. Ketika Samsudin salah menterjemah Al-Quran, nggak didebat, diem aja, ya udah lolos aja Samsudin, semakin terbang, gitu loh. Makanya saya pengen ketemu Samsudin nih, gitu loh. Nih, saya ngaji bentar ya. Minum dulu, tenang. Kalian ngomong-ngomong iman sama saya, nggak usah diajarin lagi saya tentang iman goib-goib mah. Udah siap dengerin belum? Siap dengerin belum? Komen. Udah siap dengerin belum? Udah siap dengerin belum? Paham mas, paham. Yang paham insya Allah mudah-mudahan berkah. Siap, setuju nih. Salah satu rukun iman yang jumlahnya 6, diantaranya mewajibkan kita untuk mempercayai hal-hal goib. Ya, wajib kita percaya tentang hal-hal goib. Di Al-Quran dijelaskan innamal mu'minuna bil ghaib. Quran, innamal mu'minuna bil ghaib. Sesungguhnya kita orang-orang yang beriman itu harus mengimani, mempercayai dengan hal-hal goib. Innamal mu'minuna bil ghaib. Percaya sama hal-hal goib tidak harus kita bisa melihat. Nggak perlu bukti untuk melihat. Ya, cukup percaya dalam hati. Cuman yang goib itu yang seperti apa? Apakah santet? Apakah sihir? Maaf, santet dan sihir bukan termasuk hal goib. Ayo ngadu kitabnya, ngadu dalilnya. Sihir dan santet itu bukan hal goib yang harus kita percayai. Yang harus kita percayai, yang harus kita imani, hal-hal goib diantaranya adalah adanya surga, adanya neraka, adanya malaikat, paham? Adanya ajal yang menjemput. Itu yang harus kita percayai. Bukan percaya sihir, bukan percaya santet. Innamal mu'minuna bil ghaib, kita harus percaya dan meyakini dengan hal goib. Hal goib itu diantaranya adalah adanya surga, adanya neraka, adanya malaikat. Itu yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Percaya sama hal-hal goib, yakin sama-sama hal goib. Sama surga kita harus yakin adanya surga. Sama malaikat kita harus yakin dengan adanya malaikat. Yakin tersebut tidak harus kita melihat dengan mata telanjang. Nggak perlu kita harus melihat dulu baru percaya. Contoh, kita dari dulu tahu surga. Dari kecil tahu neraka. Dari kecil diajarin nama-nama malaikat. Belum pernah kita melihat malaikat. Belum pernah kita melihat surga. Belum pernah kita melihat neraka. Tapi kita itu udah percaya. Inilah sebuah keimanan yang mahal harganya. Nggak bisa dibeli dengan apapun. Saya sebagai orang Islam percaya Allah, percaya. Udah pernah lihat? Belum. Kok percaya belum melihat? Bodoh amat. Yang jelas gua mah percaya sama Allah. Adanya Allah gua percaya. Mana buktinya? Adanya ciptaan Allah. Percaya lu sama neraka? Percaya. Pernah ngelihat? Enggak lah. Kenapa bisa percaya tapi lu nggak ngelihat? Bodoh amat. Gua mah udah meyakini. Meskipun gua ngelihat tapi gua udah iman, mempercayai, meyakini. Nah, paham sampai situ? Paham? Timbul pertanyaan, kenapa kita dari kecil sampai gede nggak diperlihatkan sama Allah tentang hal-hal goib? Dari kecil kita tuh sama Allah nggak dikasih ngelihat surga. Sama Allah dari kecil sampai gede kita nggak dikasih lihat neraka.
Sama Allah dari kecil sampai gede kita nggak dikasih ngelihat malaikat. Kenapa Allah tidak memperlihatkan kita kepada hal-hal gaib? Jawabannya simple. Untuk membuat umat manusia ini tentram. Contoh, andai kata kita bisa melihat malaikat Ijroil yang tukang nyabut nyawa. Ya, andai kata saat ini, detik ini, menit ini kita bisa melihat malaikat Ijroil. Hidup kita nggak akan nyaman, bos. Karena kita akan ketakutan terus. Lantaran kita takut dicabut nyawa kalau kita melihat malaikat Ijroil. 2, andai kata kita saat ini diperlihatkan neraka. Nih, kalian yang nonton ini nih, andai kata semuanya bisa melihat neraka. Contoh kalian semua bisa melihat neraka. Pasti kehidupan kalian itu nggak akan betah di rumah. Lantaran di neraka banyak orang yang disiksa, panas. Kita tuh di dunia jadi takut. Maka pekerjaan kita sehari-hari yaitu sholat, zikir, lantaran kita takut masuk neraka. Andai kata saat ini kalian bisa melihat surga. Di surga ada bidadari cantik. Ya kan? Satu manusia yang masuk surga dikasih bidadari. Pasti kehidupan kalian itu nggak akan tentram. Istri kalian secantik apapun itu pasti nggak digubris. Pasti kerjaan kalian itu zikir, wirid, sholat, dan lain sebagainya. Lantaran kesengsem kalian ini ingin masuk surga, lantaran di surga banyak bidadari cantik melebihi istri kalian di rumah. Nah, makanya hal-hal gaib itu tidak diperlihatkan oleh Gusti Allah supaya kehidupan kita ini tentram, aman. Gitu loh. Kenapa kita tidak diperlihatkan dengan hal gaib oleh Gusti Allah supaya kehidupan kita itu ya layaknya manusia lah. Kondusif gitu. Nah, sampai sini paham nggak? Sampai sini paham nggak? Sampai sini paham nggak? Jawab. Paham nggak? Paham ya? Paham ya? Ya? Paham ya? Mudah-mudahan paham ya? Paham nggak? Kalau nggak paham, saya jelasinnya dengan cara apa lagi nih? Paham ya? Paham ya? Itu hal gaib. Paham ya? Paham ya? Iman. Keimanan. Imannya seseorang itu nggak bisa dibeli dengan hal apapun. Meskipun kita belum pernah melihat, kita itu percaya. Dari dulu kita tahu Nabi Muhammad. Belum pernah kita hidup di zaman Nabi Muhammad. Tapi kita tuh pengen jadi umatnya. Meskipun kita belum melihat. Itulah sebuah keimanan yang mahal harganya. Ya, itu yang harus kita percaya. Paham? Paham ya? Jangan salah kaprah. Paham? Bila perlu saya buka kitabnya nih. Paham nggak? Sekarang, kalau kalian mengatakan ilmu santet, ya, ilmu santet, ilmu teluh yang sulit kita lihat, apakah itu ilmu gaib? Apa itu ilmu itu apa yang disebut gaibiyah? Bukan itu, bukan. Jadi jelas Samsudin ketika mengatakan goibiyah, ilmu hikmah, ayatnya ini, dalilnya ini, Al-Qur'annya ini, salah. Di tangan saya udah begini-begini nih. Jadi jelas salah kaprah ketika Samsudin mengatakan ini ilmu Allah, ini ilmu hikmah, keluar keris ilmu hikmah. Salah kaprah, ilmu hikmah itu bukan kayak gitu, bukan. Ya andai kata ada Samsudin di sini misalkan, saya mau pengen nanya gitu, ilmunya dari mana gitu. Nah makanya saya akan terus mengkanter atau mengawal, kita ikuti terus masalah Samsudin ini sampai selesai dengan Bang Marcel, ya.
percaya adanya pelet, santet, sihir itu bukan termasuk innamal mu'minuna bil ghaib, bukan. Bener kata ulama, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah, itu ya kayak begitu. Saya siap dipanggil jadi saksi kunci di pengadilan kalau emang kasus ini sampai pengadilan, ya, sampai proses hukum, ya. Kentut, kentut, goib bukan kentut? Ayo, saya tanya kalian. Kentut goib bukan? Kentut goib bukan? Jawab. Tut, goib bukan? Goib bukan? Hah? Woi, jawab. Kentut goib bukan? Goib bukan? Kentut. Jawab. Kentut aja dibilang goib kan? Allah. Gurunya Samsudin sih. Gurunya Samsudin, ya itulah. Ya Allah, ya Karim, kacau ini umat. Itulah. Kentut dibilang goib. Berarti kita harus meyakini atau mengimani kentut gitu. Allah, ya Karim, masih banyak orang bodoh ternyata. Susah ya, banyak orang-orang yang keblinger, pintar keblinger. Samsudin CS ini harus segera dibereskan ini. Termasuk semua spiritual ya, semua spiritual, hati-hati, kita akan gerbek kalian nih. Aduh, kacau orangnya. Orang bukan ahli agama, sosok bilang agama, ya beginilah. Ini penggerbek dukun santet minimal udahlah. Nggak usah terlalu sesumbar gitu. Kalau emang kita belum ngaji, belum paham banget tentang goib, jangan gampang banget bilang itu goib gitu loh. Pengambilan dasar hukum kan kita harus tahu definisinya dulu gitu loh. Takrifnya dulu, jangan tendensius, ilmunya tendensius, hukumnya tenanan, ya tenanan. Udah sejam ini ya lab ya. Kenapa harus pakai judul nama Gus Samsudin? Ya karena lagi ngomongin Samsudin. Jangan mojokin Ki biar damai. Saya nggak memojokkan. Dari sekian banyak YouTuber, dari sekian banyak artis, ada nggak sih gitu yang berpikiran coba klarifikasiin itu sumber-sumber hukumnya, dalil-dalilnya gitu loh. Ini yang jelas dukun berkedok kiai ini, dukun berkedok Gus. Bukan memojokkan, enggak, saya sayang sama Samsudin, tenanan, sayang saya sama Samsudin. Sayang banget, dia punya jamaah banyak, dia punya uang banyak, dia punya istri banyak, dia punya murid banyak. Cobalah yang bener nih, santrinya dikasih pemahaman yang bener-bener salafus soleh gitu. Jangan diajarin narik keris terus. Astagfirullahaladzim. Susah sih Samsudin kalau udah tinggi ya meninggi terus gitu loh. Allah, penggerbegan dalam arti tabayun, silakan. Aku sudah paham. Kopi pahitnya mana ini? Ada kopi pahitnya ini. Mohon maaf, tangan kiri, tangan kanan megang rokok. Saya di sini bukan memojokin orangnya. Pemahamannya Samsudin ini yang salah kaprah, pemahamannya. Spiritual satu pun nggak ada yang bahas ini, cuman saya. Gitu loh. Bacotok. Lah, bacot katanya, saya bacot.
Ngopi Ki, siap, ini lagi ngopi bos. Ngopi kalian semua. Ngomong-ngomong udah pada sholat subuh belum? Jangan orang nggak suka sama dia. Maksudnya? Ini harus di publik. Saya bukan ngomongin aibnya loh. Misalkan Samsudin maling misalkan. Saya nggak akan saya bahas kejelekannya itu mah. Nah ini kan menyangkut paut dengan agama. Dia berbicaranya di publik, ya kita menasehatinya di publik juga. Assalamualaikum Ki, waalaikumsalam. Pret, kenapa lagi pret? Cari janda. Ki, collab lagi sama Kang Ujang, saya ngakak pas Ki Mercon nyanyi yang ngaco itu ke Bandung nek pada tinya nepet di talian kedong boga salaki betul yang hencet ngegedean. Jangan sok benar. Bukan sok benar, emang benar. Yang sok benar itu Samsudin. Allazi yuwaswisu fi sudurinas. Itu melalui allazi yuwaswisu fi sudurinas. Samsudin yang sok benar. Benar nggak? Benar nggak? Ayo, mana netizennya? Sini, lah. Nomor segitu memang lagi lucu-lucunya. Kita semua saudara. Betul. Innamal mu'minuna ikhwatun. Betul. Ki nggak lagi bahas janda, nggak. Libur dulu janda ini. Lagi ngapain Ki? Ngopi, ngerokok. Lanjut Ki, sedot-sedot. Jangan sampai kayak siapa tuh dulu ada ustadz yang ngelantur tuh. Sekarang orangnya top pemendem. Ya udah ngedan sih. Nggak ada yang salah dengan top pemendem. Cuman kan dikubur hidup-hidup, nggak ada udara. Wallahu a'lam lah. Ki, ngocok apa ini? Gimana tanggapan SL dan GNS yang kemarin Ki? Nanti kita bahas itu. Seharusnya mengingatkan dong Ki, bukan memojokkan. Saya mengingatkan ini, Gus Samsudin, saya ingetin Samsudin ini salah kaprah dalam menerjemah ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Tonton aja, insya Allah mudah-mudahan masalah ini cepat selesai tanpa merugikan siapapun ya, karena masalah ini dari dua orang, satu pesulap merah, yang satu Samsudin gitu loh. Samsudin ini selalu mengkanter, memperisai dirinya dengan ilmu hikmah, dengan dalil-dalil Al-Quran yang jelas dalil-dalilnya itu salah semua yang dia sebutkan. Sok tai, nah yang sok tai itu yang di sono. Yang lain sudah maju, kita masih sibuk memperdebatkan agama. Ya karena agama itu penting, dibandingkan sebuah teknologi lebih penting agama. Lebih parah lagi agama dijadiin bahan untuk lelucon, ya, untuk konten-konten yang nggak sesuai dalilnya ini, kontennya ini salah, ya salah, gitu loh. Ingat, nggak ada yang sakti kecuali rokok, dan nggak ada yang jago. Betul. Ngelag ya? Lagi. Cek. Aman suara, aman? Sekali lagi saya bilang kepada kalian dimanapun berada.
nggak ada yang sakti kecuali kera, nggak ada yang sempurna kecuali rokok, dan nggak ada yang jago kecuali ayam. Betul apa betul? Kesimpulannya adalah dalam pertemuan ini, untuk Master Limbat, Adikadabra, dan Denny Darko bagus. Sudah ada niat untuk mendamaikan mereka, mengundang mereka, memanggil mereka. Luar biasa Master Limbat, luar biasa Bang Denny Darko, luar biasa Bang Adikadabra. Cuman jangan lupa pesan saya, ketika nanti ketemu Sulap Merah dan Samsudin, undang satu orang yang ahli agama, saksi ahli agama di situ, ya, yang benar-benar netral. Ambil dari orang-orang PBNU, ambil dari orang-orang Nahdien. Karena FPI sekarang udah nggak ada, udah dibekukan ya, FPI udah nggak ada sekarang. Ya ambil yang ahli di agama satu aja, undang ke situ. Siapa kek? Abdul Somad, Adi Hidayat. Kalau Ustadz Faizar nanti dulu, ya. Kalau Ustadz Faizar nanti dulu, ya bolehlah Ustadz Faizar gitu dipanggil. Tes-tesan kitab tuh di situ sama Gus Samsudin. Karena kalian pemahamannya begitu. Kalian udah kekecoh sama omongan Samsudin kalian nih. Nggak percaya ilmu hikmah, nggak percaya sama ilmu Allah, bawa Allah kan. Padahal ilmu Allah tuh bukan seperti itu. Saya yang siap di penjara dah. Ilmu Allah tuh bukan yang dipertunjukkan seperti Samsudin. Gitu loh. Ilmu hikmah tuh nggak ada yang seperti itu. Gitu loh. Kris hidup pret. Itu bukan ilmu hikmah, bos. Bukan. Iris, kuping nih. Kuping kambing. Kumaha kiwaya. Saya udah siap bawain kitab-kitabnya yang disebutkan sama semua kitab yang sudah disebutin sama Samsudin udah saya siapin. Tinggal nunggu waktu dan kesempatan saya akan bertemu, insya Allah. Kitabnya kuning ya, nggak ada jabar-jarnya ya. Mau nggak dia? Kalau pesulap merah ingin membuktikan kerisnya, saya bukan mempermasalahkan kerisnya. Saya ingin mempermasalahkan kitab-kitab yang udah dia baca, kitab-kitab yang udah dia sebutkan. Ayat-ayat Al-Quran yang udah dia sebutkan. Paham? Paham? Terakhir. Komentar saya untuk dua orang. Ya. Satu Samsudin, dua pesulap merah. Untuk Samsudin, ya, saya nggak pernah benci sama Gus Samsudin. Jangan kalian hujat, jangan kalian benci, ya. Jangan kalian hujat, jangan kalian benci. Doain Samsudin mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dapat taufik. Ya, satu. Samsudin, jangan kalian hujat, jangan kalian caci maki, ya. Kecuali kalian punya dasar untuk mengatakan hal tersebut. Paham? Ya, nggak boleh kita benci sama Samsudin, jangan benci sama orangnya, jangan. Ya, saya nggak pernah nyuruh kalian jauhin Samsudin. Blokir aja channelnya, jangan, nggak pernah saya. Cuman satu, kalian harus pintar-pintar menfilter, mensaring apa yang diucapkan Samsudin. Ya, apalagi urusannya agama, urusannya ilmu hikmah, topo mendem, ajian ini, ajian itu. Jangan dulu, itu mesti disaring lagi, ya. Paham ya? Kalau dia gerbek dukun, dukung. Bikin konten gerbek dukun, dukung. Dia sedang mengobati orang, dukung. Cuman ketika dia sudah bawa-bawa Al-Quran, bawa-bawa ilmu hikmah, mengijajahin ini, ijajah itu harus kalian sorogin lagi ke para kiai, ya. Jangan dulu dipercaya 100%. Kalau dia udah bawa-bawa ilmu hikmah, kalau dia udah bawa-bawa ilmu Allah, ya. Jangan dihujat, jangan dibully. Kasihan, ya. Kecuali kalian punya dasar yang kuat untuk mengatakan hal itu, ya. Ketika beliau Samsudin sumbangan anak yatim, sedekah ke anak yatim, dukung. Pembangunan padepokan, dukung. Programnya dukung. Tapi kalau udah pengobatan ilmu hikmah, ilmu ini, kitab ini, ayat ini, dalil itu, harus bisa memfilter lagi, mensaring lagi ucapannya. Paham?
Dan satu lagi ya, keris keluar petir, batu getar dan lain sebagainya. Saya dengan tegas mengatakan itu bukan ilmu hikmah. Ya, itu bukan ilmu goib. Saya lebih paham tentang ilmu hikmah, saya lebih paham tentang ilmu goib. Ya, beliau mengatakan harus tendensi sesuai ilmunya. Siap. Ya, nanti kita akan diskusi. Mudah-mudahan dia mau, nggak ngusir saya nanti. Ya, paham? Oke, paham. Yang kedua, untuk pusat merah jangan dibenci, jangan anggap sok jagoan, jangan. Ya, kita lebih fokus tentang apa yang diucapkan. Ya, ketika pesulap merah pengen pembuktian bukan berarti dia tidak percaya hal goib. Awas, harus pintar kita, jangan goblok ya. Ketika pesulap merah mengatakan Samsudin itu sulap, harus membuktikan kalau itu ilmu hikmah, bukan berarti Samsudin tidak percaya ilmu hikmah. Bukan berarti pesulap merah, mohon maaf larat, bukan berarti pesulap merah itu nggak percaya ilmu hikmah. Bukan pesulap merah itu nggak percaya karomah. Bukan berarti pesulap merah itu nggak percaya hal goib. Kita jangan kemana-mana melebar berbicaranya, fokus kepada titik satu permasalahan. Tentang pembuktian itu aja. Bos, kita iman sama Gusti Allah nggak perlu pakai bukti. Kita percaya adanya Allah tanpa ada bukti. Tapi ketika kita udah ngomongin ilmu hikmah, tahan bacok. Wajib di situ kita minta bukti. Hayu ngaji sama saya. Awas, sekali lagi saya bilang, ya, percaya sama Gusti Allah nggak perlu ada bukti. Percaya sama adanya malaikat nggak perlu kita ada bukti. Tapi kalau ngomongin ijazah ilmu hikmah, tahan bacok, buka mata batin dan lain sebagainya, tuntut pembuktian. Waya juju boleh disaksin kepada setiap orang untuk membuktikan ilmu-ilmu yang seperti itu. Awas, jangan terkecoh sama jubah, jangan terkecoh sama Gus. Ya, paham? Paham? Kalau kamu datang ke Samsudin, ijazah tahan bacok, minta tes, golok dari kita, tes, minta pembuktian gak apa-apa. Ijazah buka mata batin, buktikan, gak apa-apa. Bukan berarti kita gak percaya hal-hal goib. Jangan sampai kita dipelintir, dibodohin. Paham? Paham? Paham ya? Paham ya? Kalau kalian sakit, kalau kalian butuh berobat, kalau kalian kena penyakit, satu yang harus kalian lakukan adalah bersinergi dulu dengan dinas kesehatan. Datang ke apotik, datang ke klinik, datang ke pengobatan. Kalau nggak sembuh, baru datang ke ustadz. Ke dukun boleh, ke dukun. Yang penting kalian harus bisa memfilter kembali lagi ke diri kalian. Zaman sekarang, di akhir zaman banyak monyet berjubah kiai. Dandanannya dandanan kiai, pakai sorban, pakai peci, hatinya hati babi. Hatinya hati monyet. Dalilnya ada, ngaji, tenang. Jangan kekecoh sama penampilannya. Ya, hati-hati ya, jaga keluarga kalian, jaga saudara-saudara kalian. Ya. Gitu, sahabat. Bukan saya menebar kebencian, bukan tembak nih pakai gas korek nih. Angkat tangan. Mati lagi. Wah, kena sihir ini, kena santet ini. Dobolar. Apa? Saya suka kematian Ustadz baru gaul di tahun 2022. Selebeu. Selebeu. Tenanan loh. Astagfirullahaladzim Ki, jangan ngomong seperti itulah, nggak baik. Ngomong kayak gimana loh? Betul Ki, fakta udah membuktikan. MUI kenapa diam ya Mas? Nanti tenang. Udah terima beres. Udin sudah dikubur hidup-hidup Bang. Alah. Emang harus selesaikan sih ini mah ini. Aduh, kesaktian sama GNS lah, kenapa ke GNS ini mah.
Jadilah Ki Mercon apa adanya, bukan banyak gaya, meletre stik rapopo, ngaberus ngebudak-dak. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Silahkan. Ya. Awas. Jangan benci sama Gus Samsudin. Jangan benci orangnya. Kadang-kadang orangnya itu ada perbuatan baiknya. Ya. Sedekah ke fakir miskin, sedekah ke anak yatim, ya, dan lain sebagainya. Yang harus digarisbawahi akar permasalahannya ini nih, yang harus kita luruskan. Hongkong hadir. Ini ada di kitab, sebentar ya, apa ngaji nih? Hah? Masalah di akhir zaman banyak tampilan kiai, hatinya hati babi, banyak. Hati-hati lah, kita harus pintar-pintar lah. Ya. Ketika saya menghantam Samsudin, ya, pemahamannya saya hantam, bukan berarti semua spiritual ilmu hikmah itu salah, enggak juga. Gitu, makanya ini harus, masalah ini jangan dianggap sepele, sahabat, jangan dianggap sepele. Apa benar Ki Nabi Muhammad ada kesalah? Aku baru tahu kalau Nabi Muhammad pernah salah. Salah, maaf banget ya Lur. Nabi Muhammad nggak pernah salah. Siapa yang mengatakan? Saya. Nabi Muhammad nggak pernah salah. Salah yang kayak gimana? Contoh Nabi Muhammad misalkan salah ucap misalkan. Abu Bakar berdiri, padahal tujuannya nyuruh Abu Bakar itu duduk. Nggak pernah seperti itu. Contoh lagi, begini. Abu Bakar, padahal itu Sayyidina Ali, salah manggil. Jauh dari kata itu, jauh. Paham ya? Abu Bakar, ambilin tongkat saya di bawah pohon kurma. Nggak taunya Nabi Muhammad naruh tongkat di sumur misalkan. Nggak pernah salah seperti itu Nabi Muhammad. Atau Nabi Muhammad salah menyampaikan wahyu. Ketika Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan wahyu kepada umat-umatnya salah. Yang seharusnya qul huwallahu ahad, Nabi Muhammad bilang qul a'udzu birabbin nas, juga tidak pernah seperti itu. Nggak pernah. Ya, nggak pernah. Nggak pernah melakukan kesalahan. Nggak pernah. Konteksnya itu belum pernah, bos. Mentok-mentok hikmatus syariah, ya. Ketika Nabi Muhammad sholat subuh misalkan 2 rakaat, mau 3 rakaat, datang malaikat Jibril untuk suruh sujud sahwi misalkan. Nah, adanya seperti itu, mengandung hikmatus syariah. Nabi Adam makan buah khuldi, apakah sebuah kesalahan? Bukan. Ustadz mana yang bilang Nabi Adam makan buah khuldi itu sebuah kesalahan? Haram, nggak boleh menekatkan bahwa Nabi Adam salah, nggak nurut sama Allah telah memakan buah khuldi. Hei Nabi Adam, jangan kau makan buah khuldi, tapi dimakan aja sama Nabi Adam. Nah, haram hukumnya bagi kita kalau menekatkan itu adalah sebuah kesalahan. Menurut ulama tauhid itu bukan kesalahan. Nah, sekarang penonton nih yang masih kesal sama saya, atas dasar apa gitu loh, kok masih nyalahin aja salah saya gibah. Dalilnya mana kalian? Terus yang kalian maksud Samsudin bilang al-haji wasfisu sudurinas minal jinnati wan nas, bahwasanya tidaklah diciptakan jin manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku, itu betul. Mandi sana biar nggak ngawur. Saya berbicara ini nggak ngawur, Mas. Ada sumber hukumnya. Dalilnya ada, saya jelasin, insya Allah benar. Gitu. Nah, Samsudin yang ngawur. Salah. Coba yang ngawur siapa? Malah bilang saya. Aneh kalian ini. Itu dia ngaji, dia tafsirkan yang lain. Nah, itu dia.
Yang suruh mandi yang ono, biar nggak ngawur. Kalian ini ada-ada aja, giliran yang bener aja jadi ngawur-ngawur sama kalian. Yang salah di bener-bener kan goblok bin tolol itu. Wih, Ki Mercon kasar amat ngomongnya. Ih, bodo amat. Kadang-kadang kalau dialusin nggak ngerti-ngerti. Sombong sama orang sombong sedekah. Takabur mal mutakabir bahwa sedekah beres. Terserah kalian mau benci saya, terserah kalian menganggap saya apa. Saya nggak pernah suruh kalian tuh percaya sama saya, enggak. Ketika saya salah menyampaikan dalil, ada yang negoro saya minta maaf. Saya khilaf, beres. Ketika saya dalam pengobatannya ada yang mengkritik, saya jelaskan. Kalau saya salah, saya minta maaf, beres, udah. Nggak bakal mengurangi pangkat kewalian saya, kan gitu. Bos, dimulia-mulia juga tuh orang, kalau kata Allah akan hina, pasti terjadi dihinain. Sebaliknya, dihina-hina juga tuh orang, kalau kata Allah dia bakal mulia, mah mulia aja. Slow. Ya Allah, mudah-mudahan masalah ini segera menemukan titik terang. Karena saya yakin ini banyak orang yang tersesat. Gara-gara masalah ini banyak orang yang tersesat. Banyak orang yang saling menghujat, saling menebar kebencian. Gara-gara masalah ini. Betul apa betul? Betul apa betul? Saya memikirnya ke situ, sahabat. Gara-gara masalah ini banyak kubu yang saling bentrok, yang saling membenci, yang saling serang. Makanya masalah ini harus segera dibereskan. Dan gak akan beres kalau masalah ini ditangani sama artis, ditangani sama tokoh-tokoh pesulap. Gak akan beres. Ya Allah, hadirkan satu orang yang ahli di dalam bidang agama untuk turun menangani masalah ini. Saksi kunci, saksi ahli yang paham di bidang agama. Jangan Ki Mercon. Ki Mercon bukan ahli agama. Ki Mercon bukan ahli spiritual. Ki Mercon bukan ahli hikmah. Tapi Ki Mercon minta sama Allah detik ini, menit ini, bahkan dari kemarin, ya Allah turunkan saya satu orang aja. Ahli kunci, ahli, saksi kunci, saksi ahli yang di bidang agama. Kalau saya yang menjelaskannya, takutnya saya dianggap condong sebelah, takutnya saya dianggap menjelekkan yang sebelah. Takutnya saya hanya pansos, jangan saya. Ya Allah, jangan saya yang menegurnya. Mudah-mudahan ada segerombolan orang, sekelompok orang yang paham di bidang agama, yang peduli terhadap masalah ini. Mudah-mudahan, insya Allah ya Allah, mudah-mudahan masalah ini segera beres. Insya Allah akan ada sosok manusia yang diutus oleh Allah untuk menyelesaikan masalah ini, yang paham agama ya. Garis besarnya yang paham agama. Mudah-mudahan ada ya Allah, mudah-mudahan. Karena saya yakin banyak yang tersesat, banyak yang saling hujat, menabur kebencian. Kalau saya sih benci sama ucapannya aja loh, sama fatwanya, sama orangnya saya nggak pernah benci gitu kan. Kadang-kadang kalian saling komen, saling serang gitu. Nah, saya himbau penonton Ki Mercon, meskipun saya kasar, meskipun saya ngomongnya jorok, saya yakin ada lah yang percaya sama saya. 100% hakul yakin ada yang percaya sama saya, tidak meragukan keilmuan saya. Cuman awas ketika saya berkata kasar, keras, bukan berarti saya benci ya. Saya hanya konteks tekstualnya saja, sahabat. Sejam setengah ini lab, buset bos. Dah beres. Tunggu aja ya, pantau. Kita akan pantau terus masalah Samsudin ya. Jadi saya tidak akan menayangkan video gerbek dukun dulu. Ya. Dukun santet mah settingan. Dukun santet mah settingan, digerebek settingan. Nih yang jelas-jelas real nih. Ada yang salah fatwa, ada yang salah terjemah ayat-ayat Allah. Masa mau kita diemin? Meskipun dia satu profesi spiritual, kita harus tegur dia. Dia ngomongnya di publik, kita tegur di publik. Sekarang saya tanya, berapa ribu nih yang nonton? 3.800. Saya tanya kepada kalian yang menonton ini. Ya. Benci sama saya? Apa
pro sama saya. Kalau benci, komen benci. Kalau pro, bilang pro. Udah gitu aja. Muka 2, muka 8 tanggung. benci, I love you Ki. Muka 2, pro mas, pro. Tuh banyak dukungan juga. Kim Merchon kan orang kecil. Subscribernya kecil, tapi insya Allah lah ada aja itu yang pro. Yang benci cuma 1 nih. Suka, muka 2 orang nih. Saya pro, Abdul doang bacot. Suka bang, pro Ki, sayang kamu. Saya naksir kacamatanya pro. Berarti yang benci 2 doang ya. Yang nggak pro 2 doang ini. Pro. Surya pro mahal Ki, muka 9, 3 orang yang benci sama saya. Pro, kecil-kecil cabai rawit, pro Ki, kamu ini bagus. Muka 2. Baru 3 orang, tuh lanjut ada yang mendukung. Pro tolan. Saya suka Ki, pro, gas Ki, surat merah, Dajjal itu. Ki, saya suka pro. Intinya ya jelaslah penonton saya mah pasti pro aja. Insya Allah saya tidak akan menyesatkan kalian sahabat. Ketika saya salah, saya pasti klarifikasi, minta maaf. Ya, saya juga banyak kasus. Dulu saya digerebek sama salah satu ormas terbesar di Indonesia. Saya minta maaf. Kalau saya salah ya saya minta maaf gitu. Cuman salah paham aja kemarin itu. Dulu 2 tahun yang lalu. Sedot lagi Ki, ngaji apa bos? Iya Ki, KM, GNS, SL, KUP, my idola. Pro karena sama-sama belum kawin, kirim janda 1. Aku suka pro. Nah, intinya sahabat, ya terakhir nih, mata saya udah kunang-kunang ini. Terakhir nih, ya, Samsudin banyak membantu orang, Samsudin banyak sedekah ke orang, Samsudin banyak menyembuhkan pasien. Untuk itu jangan benci sama Samsudinnya, ya. Yang harus kita kritisi, yang harus kita luruskan itu ucapan-ucapannya, ngawur-ngawurnya. Ya, jangan sampai benci orangnya. Sama pesulap merah juga jangan benci, udah. Semua kok sama, orang kita saudara semuanya sama. Cuman ini beda pemahaman aja yang harus diluruskan. Tembak. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sahabat. Ki rehatlah ngaji kitab sore. Kitab apa bos? Hah? Mau kitab apa? Tambahkan iman dan kekuatannya Ki, biar bisa hadapi orang gak benar. Aku suka kalau Kim Merchon lagi ceramah. Betul Ki, ompol suhu. Nyironggeng kemana Ki? Kabur. Ki undang Mr. Limbat. Ki kitab Sarah Hikam ya nanti. Kalau nggak di Sarah Hikam pasti Samsudin babak belur. Nomor WA saya tuh. Mau konsultasi, pemesanan madu, ruqyah dan lain sebagainya. Ijazah keilmuan 081214684098. Oke, mungkin itu aja dulu sahabat ya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa madu ke WA aja ya.